Bab 1. Sosok Rijal, penyebar fitnah. Rijal adalah pria parubaya yang memiliki bakat berbicara di depan banyak orang. Ia pandai merangkai kata, memikat hati pendengarnya dengan retorika yang memukau. Namun, di balik kefasihannya, tersembunyi jiwa yang kotor. Rijal telah lama menjadi duri dalam masyarakat kecil di kota tempat ia tinggal. Lidahnya lebih tajam dari pedang, dan fitnah adalah senjata yang selalu ia gunakan untuk mencapai apa yang ia inginkan. Tidak sedikit orang yang karir dan reputasinya hancur karena ucapannya. Baginya, kebohongan adalah alat, bukan dosa. Rumahnya terletak di ujung kota, sebuah bangunan megah yang berdiri kontras dengan lingkungan sekitarnya. Di balik dinding tinggi itu, Rijal menyembunyikan kesombongannya. Warga sering bergosip bahwa hartanya diperoleh dengan cara licik, tapi tak ada yang berani menentangnya. Ia dikenal dekat dengan tokoh-tokoh berpengaruh, sehingga setiap langkahnya terlindungi. Bahkan ketika ada yang mencoba melawan fitnahnya, mereka kerap berakhir lebih menderita daripada sebelumnya. Di warung kopi tempat warga biasa berkumpul, nama Rijal selalu menjadi topik hangat. Dia itu seperti ular berbisa, bisik seorang lelaki tua, sambil melirik takut-takut ke sekelilingnya. Hati-hati, jangan sampai kita kena fitnahnya. Bisa-bisa hidup kita hancur. Yang lain mengangguk setuju. Namun tak ada satupun yang berani mengungkapkan hal itu secara langsung kepada Rijal. Ketakutan terhadapnya begitu mendarah daging. Keahlian Rijal dalam menyebar fitnah tidak hanya terbatas pada orang biasa. Ia juga menyerang tokoh-tokoh yang lebih tinggi dari dirinya, terutama mereka yang memiliki reputasi baik. Salah satu korbannya adalah Pak Jafar, seorang pedagang yang dihormati karena kejujurannya. Dengan satu ucapan palsu yang disampaikan Rijal di sebuah pertemuan umum, reputasi Pak Jafar runtuh dalam semalam. Bisnisnya hancur, dan ia terpaksa meninggalkan kota dengan keluarganya. Ini semua gara-gara Rijal. Istri Pak Jafar menangis di depan pintu rumahnya yang kosong. Allah tidak tidur, pasti akan ada balasan untuknya. Namun, Rijal tak pernah merasa bersalah. Ia justru merasa bangga setiap kali berhasil menghancurkan orang lain. Ia menganggap hidup ini adalah permainan, dan dirinya adalah pemain terkuat. Mereka hanya cemburu, ujarnya suatu kali kepada seorang teman dekat. Jika mereka pintar, mereka juga bisa seperti aku. Malam itu, Rijal duduk di ruang tamunya yang luas. Ia memandangi dinding penuh penghargaan dan sertifikat yang didapatkan dari berbagai acara. Di sudut ruangan, terdapat cermin besar yang memantulkan bayangannya. Rijal tersenyum pada dirinya sendiri, merasa bahwa ia adalah orang yang tak terkalahkan. Tapi jauh di dalam cermin itu, bayangan lain tampak seperti mengawasinya, sebuah kilatan hitam yang hanya terlihat sesaat. Rijal bergidik, namun segera mengabaikan perasaan itu. Tanpa disadari Rijal, kota kecil itu mulai berbisik-bisik tentang balasan atas semua yang telah ia perbuat. Di beberapa sudut masjid, ulama mulai mengingatkan jamaah akan bahaya fitnah. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan, ujar seorang ulama setelah sholat Isya. Allah tidak pernah lengah. Apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Namun, Rijal tidak pernah mendengar peringatan itu. Atau mungkin, ia memilih untuk menutup telinganya dari kebenaran yang sudah lama ia hindari. Bab 2. Undangan ke acara besar. Suatu pagi yang cerah, sebuah undangan resmi tiba di rumah Rijal. Amplopnya berwarna emas dengan tulisan kaligrafi indah yang mengundang Rijal untuk menjadi pembicara di acara besar yang akan digelar di alun-alun kota. Tema acaranya, keharmonisan dalam keberagaman, tampaknya cocok dengan citra yang selalu ia tampilkan di depan umum. Bagi Rijal, ini bukan sekadar undangan, melainkan panggung sempurna untuk mengukuhkan pengaruhnya. Dengan senyum penuh kemenangan, ia membaca nama-nama tamu undangan lain yang tercantum. Di antaranya adalah ulama yang selama ini menjadi duri di hatinya, seorang tokoh yang sering memperingatkan warga tentang bahayanya fitnah. Inilah saatnya, pikir Rijal, sambil menggenggam undangan itu erat-erat. Ia sudah memikirkan cara untuk menjatuhkan ulama tersebut di depan banyak orang. Dalam benaknya, ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa dirinya adalah orang yang paling berkuasa di kota itu. Hari-hari menjelang acara, Rijal sibuk mempersiapkan pidatonya. Ia menghabiskan waktu berjam-jam di ruang kerjanya, menyusun kalimat-kalimat manis yang akan memikat pendengar sekaligus menyisipkan racun fitnah yang mematikan.
Ia bahkan membayar seseorang untuk menyebarkan desas-desus agar fitnahnya nanti terdengar masuk akal. Mereka harus percaya, gumamnya, matanya berbinar dengan ambisi. Ketika hari acara tiba, Rijal mengenakan setelan jas terbaiknya. Wajahnya dihiasi senyuman percaya diri yang khas, seolah-olah tidak ada satupun yang bisa menggoyahkan posisinya. Alun-alun kota sudah dipenuhi warga yang datang dari berbagai penjuru. Bendera-bendera berkibar, panggung megah berdiri kokoh di tengah lapangan, dan suara riuh rendah obrolan terdengar di mana-mana. Semua mata tertuju pada Rijal saat ia melangkah ke arah panggung. Di belakang panggung, Rijal sempat bertemu dengan ulama yang menjadi target utamanya. "Semoga acara ini membawa keberkahan," ucap ulama itu dengan nada tulus. Namun, Rijal hanya tersenyum tipis dan menjawab, "Tentu saja." Dalam hatinya, ia sudah merencanakan kehancuran pria itu di hadapan publik. Setiap detik terasa seperti waktu yang berharga untuk merangkai skenario kejatuhan orang lain. Ketika giliran Rijal tiba untuk berbicara, tepuk tangan riuh menyambutnya. Ia memulai pidatonya dengan nada ramah, membahas pentingnya keharmonisan dan keberagaman. Namun, perlahan-lahan, ia mulai menyisipkan kalimat-kalimat yang mengarah pada fitnah. Nada bicaranya yang awalnya penuh keramahan berubah menjadi sindiran tajam yang mengarah pada ulama yang hadir. Warga mulai saling berbisik, beberapa terlihat bingung, sementara yang lain mulai percaya. Di tengah pidatonya, Rijal merasa ada sesuatu yang aneh. Tenggorokannya mendadak terasa kering, dan suara yang biasanya lantang mulai melemah. Ia berusaha mengabaikannya dan melanjutkan pidatonya, tapi rasa gelisah mulai merambat di hatinya. Dari sudut matanya, ia melihat ulama itu memandangnya dengan tatapan tenang. Namun ada sesuatu di mata pria itu yang membuat Rijal merasa seperti sedang diawasi oleh sesuatu yang lebih besar dari sekadar manusia. Bab 3. Pidato yang mengundang malapetaka. Rijal mencoba menenangkan dirinya saat rasa gelisah perlahan berubah menjadi ketakutan. Ia berusaha menarik napas dalam-dalam, tetapi tenggorokannya semakin terasa tercekik. Kata-kata yang keluar dari mulutnya terdengar terputus-putus, membuat suasana di alun-alun mendadak hening. Warga yang awalnya terpukau dengan pidatonya kini memandang dengan penuh tanda tanya. Beberapa orang mulai berbisik-bisik, sementara yang lain memandangnya dengan tatapan iba. Tiba-tiba, Rijal tersentak dan menggenggam lehernya. Tubuhnya mulai gemetar hebat, membuat mikrofon yang ia pegang terjatuh ke lantai. Kepanikan mulai menyelimuti wajahnya, dan ia melangkah mundur dengan langkah terseret. Suara riuh rendah penonton berubah menjadi gumaman cemas. "Apa yang terjadi?" bisik seorang wanita di barisan depan. Wajah Rijal yang biasanya penuh percaya diri kini memucat, namun perlahan-lahan berubah warna. Dari kejauhan, warnanya tampak seperti gelap membakar. Warga yang menyaksikan mulai berteriak, "Astagfirullah! Apa yang terjadi padanya?" seru seorang lelaki sambil mundur ketakutan. Wajah Rijal terus berubah menjadi hitam legam, seolah-olah sesuatu dari dalam dirinya sedang keluar dan membakar habis seluruh kebanggaannya. Rijal terjatuh di atas panggung. Tubuhnya bergetar hebat sebelum akhirnya diam. Semua orang terpaku di tempat mereka berdiri, tidak ada yang berani mendekat. Suara takbir dan istighfar terdengar dari kerumunan, mengisi udara yang kini terasa berat. Seorang pria tua yang berada di dekat panggung berlutut sambil berkata, "Allah telah menunjukkan kuasanya." Ulama yang menjadi sasaran fitnah Rijal tetap berdiri tenang. Wajahnya memancarkan keprihatinan, namun matanya menunjukkan rasa pasrah kepada kehendak ilahi. Ia mendekati tubuh Rijal yang tergeletak, lalu menundukkan kepala seraya berdoa, "Ya Allah, ampunilah dia. Dia tidak tahu apa yang telah ia perbuat." Petugas medis yang akhirnya datang segera memeriksa Rijal, tetapi mereka hanya bisa menggelengkan kepala. "Dia sudah tiada," ucap salah satu dari mereka dengan suara rendah. Anehnya, tubuh Rijal tetap utuh, namun wajahnya benar-benar sulit dikenali. Seakan-akan telah berubah menjadi arang, hitam pekat tanpa bentuk yang jelas. Warga yang menyaksikan kejadian itu segera membubarkan diri dengan hati yang berat. Banyak yang tak mampu berkata-kata, sementara sebagian lainnya menangis terisak. Kejadian itu menjadi peringatan nyata bagi seluruh kota bahwa apa yang mereka lakukan di dunia akan mendapatkan balasannya, cepat atau lambat. Di akhir acara yang berakhir tragis itu, ulama tersebut mengingatkan warga, jangan pernah kita bermain-main dengan fitnah. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Ingatlah, Allah Maha melihat,
dan balasannya akan datang pada waktunya. Bab 4, Hukum Langit yang Tak Terhindarkan. Sehari setelah kejadian di alun-alun, kabar tentang kematian Rijal menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru kota. Orang-orang berbicara dengan nada berbisik, takut jika suara mereka terdengar terlalu keras. Nama Rijal kini menjadi peringatan, sebuah contoh nyata bahwa kejahatan lidah dapat membawa kehancuran. Di sudut-sudut masjid, ulama memperingatkan jamaah agar kejadian ini menjadi pelajaran. Allah telah menunjukkan kekuasaannya kepada kita semua, kata ulama yang menyaksikan kejadian tersebut. Hati-hati dengan lidah kita. Apa yang kita ucapkan akan dimintai pertanggungjawaban. Di rumah Rijal yang megah, keheningan menyelimuti. Keluarga Rijal menolak berbicara kepada siapapun, bahkan kerabat terdekat mereka. Jendela-jendela rumah itu tertutup rapat, seperti berusaha menyembunyikan sesuatu dari dunia luar. Beberapa tetangga mengaku mendengar suara-suara aneh dari dalam rumah di malam hari, namun mereka terlalu takut untuk mendekat. Sementara itu, panggung tempat Rijal terjatuh kini menjadi simbol peringatan. Warga yang lewat seringkali berhenti sejenak, melafalkan doa atau sekadar menundukkan kepala. Beberapa dari mereka bahkan menghindari area itu, seolah-olah ada sesuatu yang menyeramkan yang masih tertinggal di sana. Kejadian ini juga membuka mata para pejabat dan tokoh masyarakat lainnya. Mereka mulai menyadari pentingnya menjaga kejujuran dan menjauhkan diri dari perbuatan buruk. Banyak yang mendatangi ulama untuk meminta nasihat, berusaha mencari cara agar kota mereka tidak lagi dirundung fitnah dan kebohongan. Namun, di tengah kesadaran itu, beberapa orang masih mempertanyakan bagaimana kejadian ini bisa terjadi. Seorang dokter yang memeriksa jenazah Rijal mengaku tidak menemukan penyebab medis atas perubahan wajahnya. Secara ilmiah, ini tidak masuk akal, ujarnya kepada wartawan lokal. Tapi ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan ilmu manusia. Kisah Rijal kini menjadi legenda yang terus diceritakan dari generasi ke generasi. Warga percaya bahwa kejadian ini adalah bentuk nyata dari hukum langit, balasan atas setiap perbuatan yang dilakukan manusia. Mereka belajar untuk lebih berhati-hati, menjaga ucapan, dan menjauhi fitnah. Kota itu perlahan berubah menjadi tempat yang lebih damai, karena semua orang percaya bahwa kebenaran akan selalu menang. Bab 5, Bayangan yang Tertinggal. Malam itu, suasana di rumah Rijal tetap mencekam. Anggota keluarganya tidak hanya dihantui rasa malu, tetapi juga ketakutan yang mendalam. Putra sulung Rijal, seorang pemuda bernama Amir, merasa ada sesuatu yang aneh. Ia sering terbangun di malam hari karena mendengar suara langkah kaki di dalam rumah, padahal semua pintu telah terkunci rapat. Amir mencoba mengabaikan hal itu, namun suatu malam ia mendengar suara samar dari ruang kerja ayahnya. Suara itu terdengar seperti tawa kecil yang dingin, membuat bulu kuduknya meremang. Dengan senter kecil di tangannya, ia memberanikan diri untuk memeriksa. Ruang kerja itu gelap, dan bayangan rak-rak buku terlihat menyeramkan di bawah cahaya senter. Namun, yang membuat Amir terkejut adalah cermin besar di sudut ruangan. Ia merasa bayangannya sendiri bergerak berbeda dari tubuhnya. Amir mundur dengan langkah gemetar, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya halusinasi. Namun, saat ia hendak meninggalkan ruangan, suara samar itu kembali terdengar. "Kau tidak tahu apa yang sudah ia lakukan?" Suara itu bergema pelan, seolah-olah berasal dari cermin besar di sudut ruangan. Amir menatap cermin itu dengan mata melebar. Namun ia tidak menemukan apapun selain bayangannya sendiri yang kini tampak lebih gelap dari biasanya. Hari-hari berikutnya, Amir mulai merasa ada sesuatu yang mengikutinya. Di setiap sudut rumah, ia selalu merasa diawasi. Beberapa kali ia mencoba menceritakan hal ini kepada ibunya, namun wanita itu hanya menganggapnya sebagai akibat stres setelah kehilangan Rijal. "Kita harus terus berdoa kepada Allah," ucap ibunya dengan nada putus asa. Namun, ketegangan di rumah itu semakin memuncak ketika Amir mendengar suara ayahnya memanggil namanya dari arah ruang kerja. Dengan tubuh gemetar, ia mendekati ruangan itu sekali lagi. Pintu ruangan yang seharusnya terkunci kini terbuka sedikit, dan dari celahnya ia melihat bayangan hitam yang bergerak perlahan. Kali ini, Amir tidak sanggup lagi. Ia berlari keluar rumah, meninggalkan keluarganya yang masih terlelap. Berita tentang rumah Rijal yang kini berhantu mulai menyebar. Warga yang sebelumnya hanya takut dengan balasan Allah kini percaya bahwa ada sesuatu yang tidak wajar di rumah itu. Beberapa orang mencoba mendekati rumah tersebut untuk mencari tahu,
Namun tidak ada yang berani masuk lebih jauh dari halaman. Ulama yang pernah menjadi sasaran fitnah Rijal akhirnya datang untuk memberikan nasihat kepada keluarga tersebut. "Bertaubatlah, dan teruslah memohon ampun kepada Allah," ucapnya dengan lembut. "Apa yang terjadi di sini adalah peringatan. Namun Allah Maha Pengampun bagi mereka yang benar-benar menyesal." Bab 6. Pembersihan dosa di balik tabir gelap. Kedatangan ulama tersebut membawa secercah harapan bagi keluarga Rijal. Mereka akhirnya memutuskan untuk membuka pintu rumah bagi siapapun yang ingin membantu mendoakan Rijal dan membersihkan jejak fitnah yang pernah ia sebarkan. Rumah megah itu, yang dulu menjadi simbol kekuasaan Rijal, kini penuh dengan suara doa dan zikir. Amir, meski masih dihantui ketakutan, perlahan berusaha kuat. Ia mendekati ulama itu dan menceritakan segala keanehan yang terjadi di rumahnya. Setiap malam, ada suara, "Ustaz." Dan bayangan di cermin itu, "Aku tidak tahu lagi harus bagaimana," ungkapnya dengan nada gemetar. Ulama tersebut mengangguk perlahan. "Apa yang kau alami adalah dampak dari dosa yang menumpuk. Cermin besar itu mungkin menyimpan bayangan kegelapan dari perbuatan ayahmu. Kita harus membersihkannya. Tapi kau harus berani, Amir. Semua ini bisa selesai dengan kekuatan doa dan taubat." Hari itu, ulama memimpin keluarga Rijal untuk melakukan sholat taubat dan zikir bersama. Diikuti oleh beberapa tetangga yang berani datang, mereka mengitari rumah itu dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran. Udara terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang melawan. Namun perlahan suasana menjadi lebih tenang. Ketika tiba saatnya membersihkan ruang kerja, ulama memimpin zikir khusus di depan cermin besar yang menjadi pusat ketakutan Amir. Saat bacaan ayat-ayat suci bergema, cermin besar itu mulai menunjukkan keanehan. Permukaannya yang dulu jernih berubah menjadi keruh, seolah-olah mengeluarkan bayangan hitam yang berputar-putar di dalamnya. Para saksi terkejut.